Salam Advent Kristus di minggu kedua tahun 2024. Saudara-saudara, kita datang pada doa pemberitaan firman. Bapa di surga, kami bersyukur tahun ini bersama dengan semua orang Kristen di dunia, kami dapat kesempatan di minggu kedua untuk merayakan masa penantian kedatangan Yesus ke dunia. Kami mohon Roh Kudus ada pada kami, supaya telinga kami mendengar, hati kami rindu untuk menyimpan perkataan-perkataan firman Tuhan, dan seluruh kehidupan kami berani untuk melakukan kebenaran, keadilan, damai, dan sejahtera. Amin. Saudara-saudara, berita di minggu Advent kedua tahun 2024 terdapat di dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 20 dengan tema menantikan Kristus dengan buah-buah pertobatan seperti kasih, keadilan, dan rasa syukur. Saudara, minggu Advent pertama, Rasul Paulus menasihati anak rohaninya Timotius bahwa pada zaman akhir ada masa yang sukar. Kondisi manusia sangat mengerikan. Ada degradasi moral yang hebat, seperti mencintai diri sendiri, anak-anak berontak terhadap orang tua, manusia tidak mau berdamai, senangnya menimbulkan konflik-konflik. Lalu kemudian orang-orang suka menentang kebenaran. Kebenaran dipulak-balik. Ada begitu banyak keadaan manusia yang sangat memprihatinkan yang Paulus sampaikan kepada Timotius anak rohaninya. Kurang lebih 19 keadaan dalam diri manusia, dalam keluarga, dalam lingkungan bergereja dan berbangsa. Di minggu Advent kedua ini, Lukas mengabarkan pesan utama Yohanes Pembaptis kepada banyak orang Yahudi, bahkan kepada banyak orang bukan Yahudi yang rindu untuk mendapatkan selamat. Jalan ke sana hanya melalui pertobatan, dan pertobatan itu tidak hanya manis di bibir, gampang diucapkan, tapi pertobatan mesti diikuti dengan buah-buah pertobatan, yaitu kasih, keadilan, dan rasa syukur. Bagi Dr. Lukas, bertobat itu sangat penting dilakukan oleh orang-orang yang menyatakan diri mau mengikuti Yesus Kristus. Bagi Lukas, bertobat mesti menghasilkan buah. Banyak kali orang Yahudi klaim, banyak kali orang Kristen klaim, banyak kali orang yang percaya kepada Yesus Kristus terlalu membanggakan diri bagi mereka. Dengan mereka percaya kepada Yesus Kristus, mereka selamat. Lukas mau bilang, tidak. Orang yang mau mendapatkan keselamatan, yaitu orang yang tidak hanya percaya, tetapi orang yang mewujudkan percayanya dalam banyak faktor, terutama 3 faktor itu: kasih, keadilan, dan rasa syukur. Saudara-saudara, itu firman Tuhan. Dari firman Tuhan ini kita belajar untuk bersama menemukan bahwa di dalam hidup kita ini kita mesti menghasilkan buah kasih, keadilan, dan pertobatan. Kasih, keadilan, dan rasa syukur ini mesti menjiwai seluruh gerakan kita di minggu Advent kedua ini. Banyak kali
Kita menemukan kasih itu hanya berlaku temporer. Kasih itu hanya pada kelompok-kelompok kepentingan. Kasih itu hanya berupa percakapan-percakapan sambilan begitu saja. Banyak kali kita melihat dan menemukan bahwa keadilan itu berbanding terbalik. Keadilan hanya untuk orang-orang yang punya uang. Keadilan hanya untuk orang-orang yang punya jabatan. Keadilan hanya untuk orang-orang besar. Sementara rakyat kecil, umat yang terlantar, banyak kali tidak mengalami keadilan. Di tengah mereka menantikan Yesus Kristus yang datang. Rasa syukur juga banyak kali dilakukan oleh orang-orang ketika mereka beruntung. Kalau tiba pada masa pailit, kalau tiba masa pada drop, orang-orang tidak suka bersyukur. Dan rasanya mereka mengklaim bahwa Tuhan tidak peduli dengan mereka. Orang-orang lain tidak peduli dengan mereka. Ketika mereka berada pada masa yang emas, pada masa keberuntungan, baru rasa syukur itu disampaikan. Di minggu pertama kita diingatkan untuk bertobat dengan tetap memberi perhatian terhadap keadaan-keadaan moral. Di minggu kedua masa raya penantian kedatangan Kristus ini, kita juga diminta untuk memberi perhatian terhadap kasih, keadilan, dan rasa syukur. Selamat berlomba dengan meraih kasih, keadilan, dan rasa syukur. Kiranya kita layak memasuki perayaan Natal Kristus tahun ini dalam situasi-situasi yang maju, berkembang, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati kita.